Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Sofia Christine Silalahi dengan NIM 1905112953. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Pokoknya stay tune. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang agresi militer Belanda yang kedua. Adapun video ini dibuat juga untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia 3 yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Happy watching. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang agresi militer 2, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu agresi militer Belanda, apakah dia langsung terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Ternyata agresi militer Belanda itu dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu ada agresi militer Belanda 1 dan ada agresi militer Belanda yang kedua. Nah, apa sih agresi militer itu? Agresi militer adalah suatu tindakan perusakan atau penyerangan terhadap wilayah ataupun tempat yang tujuannya itu untuk merebut kedaulatan ataupun kesejahteraan dari sebuah negara tersebut. Nah, apa sih perbedaan dari agresi militer pertama dan yang kedua itu? Nah, agresi militer pertama itu atau agresi militer Belanda yang pertama itu adalah operasi militer yang dilakukan di Jawa dan Sumatera terhadap Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Sedangkan agresi militer Belanda kedua itu atau operasi Gagak itu adalah operasi militer Belanda yang kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang mana diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, yang mana Yogyakarta saat itu adalah ibu kota Indonesia. Nah, bagaimana sih bisa terjadi atau latar belakang serta apa tujuan dari agresi militer Belanda yang pertama itu? Agresi militer Belanda pertama itu dilatar belakangi oleh perselisihan Indonesia dengan Belanda yang terjadi akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Adapun pihak Belanda itu cenderung ingin menempatkan Indonesia itu sebagai negara induk, maksudnya itu sebagai Belanda tuh ingin merebut kembali wilayah kedaulatan NKRI. Sementara Indonesia tentunya terus mempertahankan wilayahnya supaya tidak diambil oleh Belanda. Adapun tujuan agresi militer Belanda pertama itu adalah 1. Mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghadang dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia. Yang kedua itu tujuannya itu adalah untuk merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. Sedangkan tujuan yang ketiga itu adalah menghancurkan Tentara Nasional Indonesia. Nah, itulah penjelasan singkat dari agresi militer Belanda yang pertama. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan tentang agresi militer Belanda yang kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang agresi militer Belanda yang kedua. Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya agresi militer Belanda yang kedua itu adalah dilatar belakangi oleh ketidakpuasan Belanda terhadap perjanjian Renville yang sudah disepakati pada penyelesaian agresi militer Belanda yang pertama. Yang mana itu Belanda menolak adanya pembagian kekuasaan dan Belanda ingin tetap kekeh mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Adapun serangan ini dimulai pada 19 Desember 1948 yang mana itu Belanda melancarkan serangannya itu menggunakan taktik yaitu taktik perang kilat atau dalam bahasa Inggrisnya itu Blitzkrieg di segala sisi wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, adapun isi perjanjian Renville itu adalah pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kantornya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur di Yogyakarta.
Adapun perebutan ini dimulai dari merebut pangkalan udara Maguwo, saat ini disebut Adi Sucipto, dengan menerjunkan pasukan payung dan juga melakukan gerak cepat untuk mengambil alih kendali kota Yogyakarta, yang mana kota Yogyakarta itu sebelumnya adalah ibu kota Republik Indonesia. Kemudian menangkap pemimpin Republik Indonesia yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Adapun strategi Belanda menghadapi Indonesia itu ada 3. Menurut Kahin itu pada tahun 2013 dikatakan, pertama, Belanda berharap dengan menerapkannya kekuatan militer secukupnya itu supaya menghancurkan Republik dan militer Indonesia secara menyeluruh. Kedua, menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara federal serikat demi melaksanakan program pemecah belah bangsa atau politik adu domba atau divide et impera. Yang ketiga, Belanda berharap bangsa Indonesia mendapatkan sanksi internasional melalui pemberian kedaulatan pada Federasi Indonesia yang dikuasai oleh Belanda secara tidak langsung. Dengan agresi militer Belanda yang kedua ini yang dilancarkan oleh pihak Belanda, itu dianggap sebagai sebuah kemenangan besar yang diperoleh Belanda, sebab dapat menawan pucuk pimpinan bangsa Indonesia. Tetapi hal tersebut menuai kecaman yang luar biasa dan tak terduga yang tidak diduga sebelumnya oleh pihak Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang menunjukkan rasa simpatinya terhadap bangsa Indonesia dengan memberi pernyataan sebagai berikut. Jika Belanda masih melakukan tindakan militer terhadap bangsa Indonesia, Amerika Serikat akan menghentikan segala bantuan yang diberikan kepada pemerintah Belanda. Kedua, mendorong Belanda untuk menarik pasukannya berada di belakang garis status quo Renville. Ketiga, mendorong dibebaskannya pemimpin bangsa Indonesia oleh Belanda. Keempat, mendesak agar Belanda dibuka kembali sebuah perundingan yang jujur berdasarkan perjanjian Renville. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan dilakukannya agresi militer Belanda yang kedua. Tujuannya itu pertama adalah menghancurkan Republik yang merupakan suatu kesatuan sistem ketatanegaraan. Kedua, membentuk pemerintah interim federal yang didasarkan atas peraturan pemerintah dalam peralihan. Yang ketiga itu wakil-wakil dari daerah federal dan unsur-unsur yang kooperatif dan moderat itu bekas republik harus ikut ambil dalam bagian PIV tanpa mewakili bekas republik. Sedangkan menurut Kahin pada tahun 2013, Belanda memiliki 2 kelompok kepentingan yang menginginkan bangsa Indonesia itu tetap dalam kekuasaan Belanda. Adapun elemen pertama itu adalah mayoritas orang Belanda yang memiliki investasi yang telah ditanamkan di bidang pengelolaan Indonesia, termasuk kalangan pengusaha yang tentunya memiliki kepentingan ekonomi di dalamnya. Sedangkan elemen keduanya itu berasal dari tentara militer seperti Knil dan pegawai negeri Belanda. Ini adalah anggota atau kelompok yang memiliki kepentingan utama dalam kedudukan militer Belanda dan aparat pemerintah. Nah, kalau dilihat dari tujuan setiap gerakan militer Belanda terhadap Indonesia itu ada juga beberapa yang melatar belakangi itu. Seperti dari segi ekonomi, itu penjajah Belanda itu ingin menanamkan kembali ekonomi investasi yang ditanam Belanda itu supaya semakin luas dan dengan tujuan itu untuk mendapatkan laba yang besar. Sedangkan dari segi sosial itu ada kaitan dengan masalah pendudukan orang Belanda yang masih tetap ingin tinggal di Indonesia. Sedangkan dari segi eksistensinya, kedudukan Belanda di mata dunia itu melalui upaya perundingan yang gagal semakin memperburuk citra Belanda di mata dunia internasional, dan melalui agresi militer Belanda berusaha melancarkan tujuannya itu melalui dukungan militer dan sekutu. Belanda berpikir jika
Dengan jatuhnya ibu kota di tangan Belanda dapat melumpuhkan pertahanan bangsa Indonesia, tetapi dalam serangannya itu Jenderal Sudirman berhasil lolos dan kemudian menjadi pemimpin gerilya bersama pasukannya di tengah-tengah kesehatannya yang memburuk. Adapun kronologi terjadinya agresi militer Belanda yang kedua itu adalah pelaksanaan hasil Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTR atau Komisi Tiga Negara selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia melalui Muhammad Hatta sebagai wakil presiden yang merangkap juga sebagai Perdana Menteri tetap tegas ingin mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sementara Belanda ingin terus berupaya mencari berbagai cara untuk menjatuhkan wibawa Indonesia. Saat ketegangan semakin memuncak, Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota ini sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil perundingan Renville. Akhirnya menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Wali Tinggi Kota Mahkota Belanda, yaitu DR Bell, mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil perundingan Renville. Sementara itu, keadaan dalam negeri sudah sangat tegang karena berhubung dengan oposisi yang dilakukan oleh FDR atau Front Demokrasi Rakyat PKI beserta sekutunya terhadap politik yang dijalankan oleh Kabinet Hatta. Oposisi ini meningkat setelah seorang tokoh komunis kawannya itu Musso yang memimpin pemberontakan PKI pada tahun 1926 kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Musso sejak mudanya memang selalu bersikap radikal dan ia juga mendorong PKI untuk memberontak pada tahun 1926. Adapun hasil keputusan darurat rapat kilat ini yang pertama itu adalah maksudnya itu adalah kan suasana itu sudah genting. Lalu pemerintah Republik Indonesia itu melakukan rapat kilat sehingga menghasilkan keputusan. Ada 3 keputusan yang dihasilkan. Yang pertama itu melalui radiogram pemerintah Republik Indonesia memberikan mandat atau perintah kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintah darurat RI di Sumatera. Yang kedua itu Presiden dan Wakil Presiden tetap tinggal dalam kota dengan resiko ditangkap Belanda supaya dekat dengan KTN yang sekarang berada di Kaliurang. Yang ketiga, pimpinan TNI menyingkir keluar kota dan melancarkan perang gerilya dengan membentuk wilayah pertahanan atau sistem WKC di Jawa dan Sumatera. Setelah menguasai Yogyakarta, pasukan Belanda menawan presiden dan sejumlah pejabat. Soekarno diasingkan ke Prapat, Hatta ke Bangka, tetapi kemudian Soekarno dipindahkan ke Bangka. Sementara itu, Jenderal Sudirman tetap memimpin TNI untuk melancarkan perang gerilya di kawasan luar kota. Nah, apa sih dampak agresi militer Belanda kedua bagi Indonesia? Adanya agresi militer Belanda yang kedua yang dilakukan Belanda ini itu mengakibatkan hancurnya beberapa bangunan penting di Yogyakarta. Bahkan Yogyakarta yang saat itu sebagai ibu kota Indonesia juga mampu dikuasai Belanda. Selain itu, presiden dan wakil presiden beserta sejumlah pejabat pemerintah Indonesia berhasil ditawan kemudian diasingkan oleh pihak Belanda. Selanjutnya itu, adakah perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia? Ya jelas dong ada, karena rakyat Indonesia ingin juga mempertahankan kemerdekaannya dan tidak ingin lagi dijajah oleh Belanda. Adapun perjuangan bangsa Indonesia terhadap agresi militer Belanda yang kedua itu ada 3. Pertama itu melalui strategi diplomasi, yang mana para pejuang diplomasi itu seperti Palar, Sujatmoko, Sumitro, dan
Sudarpo yang berkeliling di luar negeri. Adapun tindakan diplomasi ini dilakukan sebagai berikut. Pertama, menunjukkan pada dunia internasional bahwa agresi militer Belanda merupakan bentuk tindakan melanggar perjanjian damai atau hasil perundingan Renville. Yang kedua, meyakinkan dunia bahwa Republik Indonesia cinta damai, terbukti dari sikap mentaati hasil perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN atau Komisi 3 Negara. Yang ketiga, membuktikan bahwa Republik Indonesia masih berdaulat dengan fakta masih berlangsungnya pemerintah melalui PDRI dan keberhasilan TNI menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Kerja keras perjuangan diplomasi ini mampu mengundang simpati internasional terhadap Indonesia. Kemudian Amerika Serikat mendesak Belanda supaya menarik mundur pasukannya yang ada di wilayah Indonesia. Dengan ancamannya itu tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, itu menghentikan bantuan kepada Belanda. Kemudian Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Desakan yang gencar dari dunia internasional akhirnya dapat membuat Belanda mengakhiri militernya yang kedua. Adapun bentuk perjuangan bangsa Indonesia terhadap agresi militer Belanda yang kedua itu adalah membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Sebelum pasukan Belanda memasuki istana Presiden Soekarno menginstruksikan kepada Menteri Kemakmuran yaitu Syafruddin Prawiranegara, yang kebetulan pada saat itu Syafruddin sedang berada di Sumatera, untuk membentuk pemerintah darurat, yang mana jika pemerintah Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta tidak berfungsi lagi sesuai dengan instruksi itu, Syafruddin Prawiranegara itu membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. PDRI ini berkedudukan di Bukit Tinggi, tepatnya di Sumatera Barat. Baiklah, adapun usaha yang ketiga atau bentuk perjuangan rakyat Indonesia terhadap agresi militer Belanda II itu adalah melalui perundingan Royan-Royan. Untuk menjamin terlaksananya penghentian agresi militer Belanda kedua ini, PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia atau UNC atau Komisi PBB untuk Indonesia, yang mana terdiri dari dua delegasi. Ada dari delegasi delegasi Indonesia dan juga delegasi Belanda. Untuk delegasi Indonesia itu oleh Muhammad Roem, sedangkan delegasi Belanda itu adalah DR van Rooijen. Sedangkan ada juga tokoh UNC yang berperan dalam perundingan itu adalah Merle Goran yang berasal dari Amerika Serikat. Adapun hasil perundingan Royan itu ada dua pernyataan. Ada untuk pernyataan Indonesia sendiri dan juga untuk pernyataan Belanda. Adapun untuk Indonesia itu adalah perintah pada Tentara Nasional Indonesia untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan. Yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag atau Belanda untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada negara Indonesia secara lengkap tanpa syarat. Sedangkan pernyataan Belanda itu adalah menyetujui pemulihan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Yang keduanya itu menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik. Yang ketiga, menyetujui Republik Indonesia sebagai negara bagian dalam negara Indonesia Serikat. Yang keempat, berusaha sungguh-sungguh menyelenggarakan konferensi meja bundar. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.